Love, Part 1. Sebelumnya saya mau bilang kalau status sosial saya dan suami berbeda. Tapi saya dan orang tuanya baik-baik saja karena orang tua suami hidup dengan sangat sederhana meskipun bisa dibilang status finansialnya di atas rata-rata. Perkenalan saya dan suami sampai memutuskan untuk menikah terbilang singkat. Hanya dalam hitungan bulan dan pertunangan menuju pernikahan itu hanya berjarak 3 bulan kurang. Selama jarak ini banyak perubahan dari calon suami saya. Dia menjadi jarang bertanya hal-hal basic. Dia jadi jarang bermanja. Dia bahkan jadi jarang memberi kabar tentang dirinya yang akan kemana, atau apa yang terjadi. Awal mula, saya hanya berpikir bahwa dia stres karena mau menikah dan pernikahan yang dia inginkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi saya masih merasa sikapnya wajar-wajar saja. Semakin kesini perubahannya menjadi semakin aneh. Kami hanya berkabar selamat pagi dan malam sebelum tidur mengucapkan selamat malam. Tidak ada lagi video call. Tidak ada lagi kirim-kiriman foto keseharian. Padahal kami mau menikah. Dan seharusnya banyak sekali hal yang harus diperbincangkan. Sampai ada pada titik. Semua persiapan pernikahan saya yang urus karena kami memang LDR. Tapi anehnya, sedikit pun saya tidak melihat antusias dia menginginkan sesuatu di pernikahan nanti. Setiap saya melemparkan ide tertentu, dia hanya nurut saja. Tibalah hari pernikahan kami. Karena kami satu keluarga menginap di hotel tempat resepsi kami. Jadi malamnya saya masih bisa bertemu dia. Saat malam selesai fitting baju, saya bilang, besok jangan lupa pakai celana kolor boxer. Karena kan pakai samping. Biar gak lupa. Besoknya bertemulah kami di hadapan penghulu. Kami duduk lesehan dan ternyata dia tidak memakai boxer dan sampingnya terkadang susah diatur. Dia menjadi gak enak gerak terus berbisik kepada saya kalau sampingnya rusak dan dia tidak memakai boxer. Kesel sekali rasanya. Bagaimana bisa hal seperti itu saja tidak ingat dan tidak dipersiapkan. Resepsi pernikahan berjalan seharian. Setelah kami selesai makan, saya sibuk mencari di mana suami saya. Kok menghilang? Ternyata setelah ditelepon dia sudah naik ke kamar hotel dan katanya mengantuk. Padahal kami belum foto-foto berdua menggunakan baju pengantin ini. Saya menjadi kesal lagi. Gimana pikirannya? Bisa main naik seenaknya dengan alasan capek. Setelah dia mau turun dan kami berfoto, dia langsung kembali naik ke kamar hotel. Saya sibuk menghapus make up dan mengganti baju. Saya masih di ballroom bersama dengan keluarga saya. Sampai keluarga saya mau pulang tetapi tidak ada mobil. Saya harus memesankan Grab. Tapi gimana ya? Siapa yang bantu mengangkut semua hantaran ini ke mobil? Saya menelepon meminta suami turun dari kamar hotel dan dia bilang, pulangnya pakai Grab aja ya. Gak ada yang bisa antar. Udahlah itu minta supir Grabnya bantuin aja. Saya sebenarnya sudah benar-benar menahan kesal. Bahkan di hari pertamanya sebagai menantu, orang tua saya mau pulang. Dia nggak mau mengantarkan dan pamitan. Kecewa rasanya. Tapi ya sudahlah. Saya handle lagi semuanya sendiri. Setelah saya naik ke kamar hotel, dia bahkan tidak melirik saya yang datang masuk. Dia sibuk melihat foto-foto pernikahan di laptop. Saya pun bergegas mandi. Setelah mandi,
Saya sempat duduk dan menangis karena ada satu kejadian saat pernikahan kami berlangsung yang membuat saya sedih. Saya duduk di kasur. Suami saya duduk di sofa seberang saya. Saat saya menangis terseduh-seduh, dia bahkan tidak datang mendekat dan menenangkan saya. Hanya berkata, "Ya sudah, gak apa-apa." Setelahnya saya rebahan. Dia juga ikut rebahan. Tapi kami tidak saling memeluk. Tidak saling mengucapkan bahagia karena akhirnya sudah menikah. Tidak seperti seharusnya. Tapi saya tidak mau banyak berpikir. Hari demi hari kami jalani. Sebelum saya dibawa merantau oleh suami, kami berkumpul di rumah keluarga orang tuanya. Selama itu, saya merasa semuanya aneh. Seharusnya menikah tidak seperti ini. Ini aneh. Karena bahkan suami tidak mengajak saya untuk sholat berjamaah. Saya kadang sholat subuh sendiri. Malam hari. Dia tidak pernah memeluk saya dan dia tidak pernah mengajak saya makan bareng. Aneh. Benar-benar tidak wajar. Sampai suatu hari, setelah saya pindah ke kota rantauan dan setelah saya tahu password laptopnya, saya menemukan kejanggalan. Ada file berisi backup chat. Awalnya saya cuekin aja. Saya terus melihat foto-foto pernikahan kami. Saat mau menutup laptop, saya penasaran juga backup apa ini. Saya buka file tersebut dan mengejutkan. 1 menit pertama membaca isi chat tersebut, jantung saya seperti dipaksa untuk berhenti berdetak. Sakit sekali. Semuanya memukul. Saya menemukan kenyataan bahwa bersambung.